Oke, halo semuanya, selamat malam. Ah, jadi malam ini Akademik BPFTI ngadain tutor buat persiapan KBF yang terakhir, Matematika Dasar 2A. Nah, sebelum KBF-nya dimulai, mari kita berdoa supaya tutor malam ini bisa bermanfaat buat besok KBF-nya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan dan dilanjut di lain waktu. Oke, buat malam ini tutornya bakal dipimpin sama Armada. Langsung aja, Mat. Halo, halo. Masuk belum? Tes, tes. Masuk, 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 man. Rimba, rimba. Oke, halo guys, langsung aja kali ya. Eh, aku bakal bahas bareng soal KBF 4. Ini tentang integral lipat sama persamaan diferensial. Oke, langsung aja lah ya. Oke, di sini eh, ada soal kita disuruh menghitung integral lipat dari fungsi dua peubah. Jadi kalau misalnya yang mengerjakannya kayak ngerjain integral biasa, itu pertama kita kerjain dulu yang integral dalamnya, yaitu yang ini. Yang ini integral dalamnya, terus nanti hasil dari integral dalam ini kita hitung lagi lah integral luarnya, yaitu yang si integral ini 0 sampai 1 dy ini gitu. Ya, aku tulis ulang, ini dari 0 sampai 1, terus dari 0 sampai 1 lagi, ini x akar y plus 1 dx dy. Nah, itu kita kerjain yang dalamnya dulu. Berarti ini luarnya tetap 0 sampai 1, terus dalamnya itu karena dia bergantung pada dx, berarti kan variabel x-nya doang kan. Berarti kita integralin cuman variabel x-nya doang. Yang di sini kan x-nya cuman x doang. Dan yang ini ditulis tetap. Jadi nanti jadinya integral dari x itu kan x kuadrat per 2. Jadi x kuadrat per 2, terus akar y plus satunya tetap ini, terus integralnya itu dari 0 sampai 1 kan. Nah, terus dy gitu. Nah, terus kita hitung yang ini. Kita hitung yang dalam ini. Itu nanti kita substitusi 1 sama 0 ke variabel x-nya. Karena kan tadi yang diintegralkan kan variabel x-nya doang. Jadi bukan variabel y-nya. Berarti nanti ini jadi 0 sampai 1. Terus kalau satunya kita substitusi ke x kuadrat jadi 1 per 2. Ininya akar y plus 1. Kalau 0 pasti dia hasilnya kan 0. Terus ini dy. Terus kita hitung sekarang integral yang terhadap variabel y-nya. Ini ada setengah akar y plus 1. Berarti kan ini integralnya dia bakal jadi setengah dikali 1 per setengah ditambah 1. Ininya y plus 1 pangkat setengah ditambah 1. Ini dari 0 sampai 1. Terus nanti dia jadi 1 per 2 dikali 2 per 3. Ini berarti y plus 1 pangkat 3 per 2. Kita hitung integral dari 0 sampai 1. Terus ya udah kita substitusi aja ke y-nya biasa. Jadi nanti dapat kalau 1 berarti dia jadi sepertiga akar 8 kurangin sepertiga doang. Jadi ntar jawabannya 1 per 3 dikali akar 8 min 1. Udah. Oke, aman nggak? Kalau mau tanya bisa on mic aja ya. Aman, aman. Lanjut. Nah, terus soal berikutnya sketsa daerah pengintegralan. Di sini ada integral, terus kita diminta
bikin gambar sketsanya, terus diminta urutan pengintegralan yang berbeda. Maksudnya kan ini berarti kan dy dx. Kalau urutan pengintegralan yang berbeda berarti kebalikannya aja gitu, dx dy. Nah, kalau ada soal gini diminta daerah pengintegralan tuh kita buat sketsanya itu kurva atau grafik dari si batas-batas integralnya ini doang gitu. Jadi sekarang ini aku tulis sketsa. Jadi kan ini kan yang ini integral 0 sampai 2, terus x kuadrat plus 1, ini 5, ini fx, y, dy dx. Berarti kan ini karena di integral dalamnya itu dy, berarti sebenarnya batasnya itu dia dalam y sama dengan kan berarti. Nah, berarti di sini kita dapat informasinya, ini 5 ya. Dapat informasinya itu y sama dengan 5, terus y sama dengan x kuadrat plus 1. Terus karena integral luarnya itu dx, berarti yang batas integral luar yang itu punya si x, berarti x sama dengan 0, terus x sama dengan 2. Nah, kita buat sketsanya dari kurva ini, y sama dengan sama x sama dengan. Misalnya ini x, terus ini y. Terus y sama dengan 5, berarti ini 5, terus ini 0, ini 2. Ini y sama dengan x kuadrat plus 1, berarti di sini dia 1, berarti x kuadrat kan gini, plus 1. Nah, ini di sini. Terus y sama dengan 5 itu dia yang ini. Ini sama dengan 5, terus ini biar lurus di sini aja deh. Sama dengan 2 dia di sini. Ini x sama dengan 2 gitu. Nah, berarti kan daerah pengintegralannya karena di sini 0 sampai 2, berarti di 0 sampai 2 sini, terus x kuadrat plus 1 sampai 5, berarti dari sini ke sini, berarti daerahnya sebenarnya yang ini. Misalnya ini daerahnya R gitu. Kita misalin daerahnya R. Nah, tapi kan ini kan dia dalam dy dx. Salah ya, dy dx. Kalau dy dx itu dia arsiran penampangnya itu gini. Kalau misalnya dx dy itu dia begini. Berarti sebenarnya yang ini tuh yang integral di soal tuh dia begini kan. Mana sih? Nah, gini. Nah, itu kan dia x-nya dari 0 sampai 2, terus y-nya itu dari x kuadrat plus 1 sampai 5. Nah, yang ini, yang melengkung ini tuh kan dia y sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti kalau kita mau ubah ke dx dy, berarti si yang integral dalam ini kita ubah jadi x sama dengan, berarti ini dia bakal jadi x sama dengan, ini dihapus saja, x sama dengan y min 1 akar y min 1 kan. Nah, berarti nanti kalau misalnya mau dx dy, ini fx, y, terus dx dy, berarti kalau x dinyatakan dalam x, berarti nanti bentar, ini kepotong. Berarti ntar arsirannya kan dia begini. Gitu. Nah, itu kan x-nya berarti dari 0 sampai si yang melengkung ini kan, sampai x sama dengan akar y min 1. Berarti nanti batasnya jadi 0 sampai y min 1. Aduh, bentar. Salah.
akar Y-1. Nah, terus Y-nya dia tetap, karena dia kan nggak ada fungsi dalam yang ini. Kan cuma dari 0 sampai 5 kan sendiri sebenarnya. 1 sampai 5. Karena di sini X kuadrat plus 1 itu dia memotong sumbu Y di titik 0,1, berarti dari si Y-nya itu batasnya dari 1 sampai 5. Jadi ntar ini jadi 1 sampai 5 gitu. Jadi nanti urutan pengintegralannya kalau dx dy itu dia bakal jadi yang ini. Buat sketsa daerah pengintegralannya sih ya cukup kayak gini aja. Kita nulis persamaannya ininya Y sama dengan 5, terus yang ini tuh X sama dengan 2, terus yang ini yang melengkung ini tuh kan parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 tuh. Nah, kira-kira aman nggak buat soal ini? Aman tidak aman? Aman lah ya. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut ke soal berikutnya. Ini soal sekarang soalnya itu diketahuin R-nya tuh daerah batas pengintegralannya. Nah, ini integralnya. Yang ini oke, berarti kita mau coba tulis ulang tadi. Ini R, terus ini X ditambah 2 Y. Ribet banget ya, nggak usah lah. Ditambah 6 DA. Ini kan dia fungsi floor, fungsi tangga. Yang artinya tuh ini bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A. Berarti kita ubah dulu sih batas integral yang masih R ini, kita ubah jadi berarti karena dia DA, misalnya kita maunya dx dy lah ya, dx dy berarti dalamnya min 1 sampai 2. Ini min 1 sampai 2. Terus y-nya yang luarnya itu 0 sampai 2. Y-nya 0, sini sampai 2. Terus ininya fungsinya tetap ini X ditambah 2 Y plus 6. Jadi aku mau mintanya dx dy. Ya kalau dy dx sebenarnya dibalik aja sih, tapi jawabannya juga bakal sama. Terus udah, terus kita tinggal ngitung. Nah, berarti ini karena di dalamnya itu dx, berarti kita ngintegralin yang variabel x doang. Cuma variabel x-nya ini kan dia fungsi tangga kan. Berarti kita perlu jabarin dulu si fungsi floor x ini tuh dia apa gitu. Nah, ini kan kalau kalian tahu kalau fungsi floor x itu kan dia gini kan. Ini 0. Nah, dia tuh gini. Ini min 1. Terus dia ini kan loncatnya dia ke sini. 0 sampai ini 1. Terus dia loncat lagi di sini. 1 sampai misalnya sini 2 gitu. Dan seterusnya sampai ke atas. Nah, ini karena dia batas si X-nya itu min 1 sampai 2. Berarti ini dari sini kita dapat informasi dari grafik. Ini min 1 sampai 0. Terus 0 sampai 1 atau sampai 2. Jadinya dia piecewise jadinya. Gitu. Untuk kasus yang pertama itu X-nya min 1 kurang dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama kurang dari 0, terus dia 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, terus 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, untuk yang min 1 sampai 0, karena dia bulatannya di min 1, berarti dia di sini X-nya, floor X-nya sama dengan min 1. Terus di 0 sampai 1, dia floor X-nya sama dengan 0. Terus
1 sampai 2 dia for X-nya sama dengan 1. Nah, ini berarti nanti integral yang di dalam ini yang ini tuh kita bakal pecah integralnya dengan sesuai dengan 3 batas yang ini gitu. Jadi nanti dia bakal sama dengan ini dari 0 sampai 2, terus kita pecah integralnya. Ini min 1 sampai 0. Nah, di min 1 sampai 0 kan dia for X-nya min 1. Ya udah kita ubah aja for X-nya jadi min 1. Berarti min 1 ditambah 2 Fourier ditambah 6 dx terus ditambah min 1 0 sampai 1. Di 0 sampai 1 dia for X-nya 0, berarti kita ganti aja dari 2 ya. 2 Fourier ditambah 6 dx terus ditambah lagi dia integralnya 1 sampai 2 itu for X sama dengan 1, berarti 1 ditambah 2 Fourier ditambah 6 dx tutup kurung dy gitu. Nah, itu dia jadinya gini. Nah, terus ya udah kita kerjain satu-satu, berarti 0 sampai 2 ini berarti dia ini kurung terus ini gini. Berarti kan ini 2 Fourier ditambah 5 dikali X ini dari min 1 sampai 0 terus ditambah 2 Fourier plus 6 dikali X ini 0 sampai 1 terus ditambah 2 Fourier plus 7 1 sampai 2 dy. Nah, terus kita hitung dia sama dengan 0 sampai 2 ini kan 1 nih, 1 juga. Ya udah, berarti ini 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6 Fourier terus ditambah ini 5 tambah 6 tambah 7 berarti 18 dy gitu. Ya udah kita hitung lagi. Nah, cuman di sini ada Fourier lagi. Ya udah kita jabarin dia lagi kayak for X. Dia piecewise juga. Kalau kalian lihat grafiknya itu dia dari misalnya 0 ini 1 terus ini 2. Nah, dia tuh gini grafiknya dari 0 sampai 1. Terus dari 1 dia loncat lagi sampai 2. Terus dia dari 2 loncat lagi sampai 3 dan seterusnya gitu. Berarti di sini kan batas integral y-nya kan 0 sampai 2. Berarti untuk ini kita pecah jadi piecewise-nya 0 kurang dari sama dengan y kurang dari 1. Terus 1 kurang dari sama dengan y kurang dari 2. Berarti di sini kan pas di 0 sampai 1 dia bulatannya ada di 0. Berarti Fourier-nya dia sama dengan 0. Terus di 1 sampai 2 dia bulatannya ada di 1. Berarti Fourier-nya sama dengan 1 gitu. Terus ya udah kita kerjain kayak yang tadi lagi, berarti ntar integralnya bakal dipecah lagi. Jadi dari 0 sampai 1 terus pas di sini kan ininya 0, ya udah berarti 18 dy terus ditambah ini dari 1 sampai 2 dia 1 berarti 6 dikali 1 ditambah 18 dy. Berarti ya udah ini hitung aja jadinya adalah 18 y dari 0 sampai 1 terus ditambah 24 y ini 0 sampai 1. Berarti jawabannya 18 tambah 24 42 gitu.
Nah, jadi dapat. Bener nggak? Bener. Kayak aman, aman nggak? Aman lah ya, aku next. Oke, terus soal berikutnya. Misalkan R merupakan daerah koordinat 1 di luar lingkaran 0,02, terus lingkaran 0,07. Terus nilai dari. Oke, berarti di sini langkah pertama kita bikin sketsa daerah pengintegralnya dulu. Berarti kita buat sketsa daerah R. Kan dia katanya karena kan di kuadran 1 doang. Udah aku sketsanya cuman di kuadran 1 doang biar enggak banyak-banyak gambar. Misalnya ini X, ini Y. Terus dia pertama jari-jari 2, berarti di sini 2, terus di sini 7 lah, kurang panjang. Nah, ini misalnya sini 7, terus udah berarti aku buat perempat lingkaran doang. Ya anggap aja ini lingkaran lah. Nah gitu. Terus oke, udah berarti karena di sini lingkaran berarti secara tidak langsung dia tuh mengarah untuk kita ngerjain dia pakai koordinat polar kan. Kalau ada lingkaran kan pasti hubungannya sama koordinat polar. Berarti nanti kalau ini Cartesius mau diubah ke koordinat polar itu X-nya kan, kalau koordinat polar kan misalnya ini X, Y. Kalau di koordinat polar itu dia R, theta. Berarti si X-nya itu jadi R, terus Y-nya itu jadi theta. Nah, berarti kan ini 2, misalnya ini 2, terus ini 7. Berarti ini R-nya 2 sama 7 juga. Terus karena di sini dia di luar lingkaran berjari-jari 2, tapi dia di dalam lingkaran berjari-jari 7. Berarti kan di sini dia R-nya di sini. Nah, terus buat tetanya karena cuma di kuadran 1, berarti di sini kan sudut-sudutnya 0. Sini 0 derajat. Terus berarti kalau di sini karena tegak lurus berarti pi per 2. Nah, terus sebagai patokan itu kita bikin garis Y sama dengan X itu dia sudutnya di sini tuh pi per 4. Nah, kayak gitu berarti jadi nanti si R-nya kan tadinya dalam koordinat Cartesius. Berarti daerah R, kalau kita bikin batasnya dia bakal R sama dengan R, theta, dia di ruang 2. Berarti R-nya kan ini 2 sampai 7 kan. Berarti 2 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan 7. Terus tetanya ya udah ini dari 0 sampai pi per 2 karena dia kan semua yang di sini kan. Terus tetanya berarti di sini 0 kurang dari theta kurang dari pi per 2 gitu. Ini misalnya di sini theta. Nah, berarti yang soal ini yang integral R terus 14 XY dx dy itu bakal sama dengan integral dari, nah karena lebih enak itu dalam RDR d theta, RDR d theta, berarti dalamnya itu R, terus integral luarnya itu theta, berarti di sini yang dalamnya kan R-nya 2 sampai 7, terus tetanya dari 0 sampai pi per 2. Nah, terus si ininya kita ubah ke dalam koordinat polar juga.
Misalnya sini aku tulis deh. Tadi itu dy dx. Ini enggak sih? Dy dx. Ya dx jadi sama aja sih sebenarnya. Itu rdr d theta. Terus kalau di koordinat polarnya itu dia x-nya r cos theta, y-nya itu r sin theta. Nah, berarti ini 14, x-nya kan r cos theta, y-nya r sin theta. Berarti r kuadrat langsung kaliin aja. Tadi x-nya kan cos theta, terus y-nya sin theta. Nah, udah berarti kita kerjain aja ya kayak biasa. Berarti sini 0 sampai pi per 2. Saat integral di dalamnya ini, kita integralin yang R-nya doang, itu 1/4 R pangkat 4, kan, terus dikali 14 sin theta cos theta. Nah, ini 2 sampai 7. Ini d theta. Berarti integral dari 0 sampai pi per 2. Karena sin theta cos theta itu kan setengah sin 2 theta. Berarti 14 dikali setengah sin 2 theta dikali 1/4 R pangkat 4. Ini dari 2 sampai 7 d theta. Berarti nanti sama dengan langsung aja lah ya. 7 pangkat 4 nya bisa keluar min 16/4 integral dari 0 sampai pi per 2 7 sin 2 theta d theta. Ya sebenarnya 7-nya bisa ke depan sih. Ini 7-nya di depan. Nah, terus berarti 7 dikali 7 pangkat 4 min 16/4. Ini dia jadinya integralnya dari sin 2 theta itu min setengah dikali cos 2 theta. Nah, ini dari 0 sampai pi per 2. Ya udah, tinggal substitusi. Jadi 7 dikali 7 pangkat 4 min 16/4. Ini dia setengah ditambah setengah. Nah, itu jawabannya. Pakai kalkulator atau apa gitu. Di sini dia hasilnya segini. 4173,75. Udah berarti harusnya sama sih jawabannya. 4173,75. Nah. Kayak aman nggak? Ini tuh paling effort banget kalau ngubah ke polar. Itu kan kita perlu yang pertama bikin sketsanya dulu, terus kita tentuin sudutnya dia daerahnya mana aja, terus R-nya mana aja batasnya gitu. Terus kita ubah si fx, y-nya itu ke dalam koordinat polar, dalam R sama theta gitu. Tapi ya nggak terlalu ribet sih. Sebenarnya kalau soal begini tuh biasanya dia main susahnya pas buat sketsanya. Ini kan kebetulan aja kan dia gampang lingkaran. Kalau misalnya dia bukan lingkaran kan biasanya dia susah kayak parabola atau apa gitu, atau elips juga bisa. Terus biasanya yang susahnya itu di ini integralnya. Ya kalau integral trigonometri mah ingat aja yang bab 7 yang substitusi trigonometri, atau bisa parsial juga kemungkinan bisa, atau ya gitulah. Ingat-ingat lagi aja bab 7. Bab 7 ingat-ingat lagi sama bab
apa ya yang bikin bab 12 yang bikin sketsa 2 kubah gitu. Aman nggak aman? Aman. Kalau nggak ada yang nanya, lanjut. Terus soal berikutnya ini kita diminta ngubah lagi urutan pengintegralan dari integral lipat. Oh, ini tadinya dx dy, berarti ya d dx. Oke, sama kayak yang nomor nomor 2. Soal kedua tadi. Pertama kita bikin sketsanya dulu dari integral lipat yang di soal. Kita bikin sketsanya dari ininya doang. Soalnya ininya nggak penting. Karena kan diminta urutan pengintegralannya. Berarti kita bikin sketsanya dulu. Berarti saya tulis soal ini 6 min 2 akar 5 tadi 4 terus 2 min setengah y ini akar y fx, y dx d. Nah kita bikin sketsanya dulu, sketsa ini kan dia dalamnya kan dx, berarti di sini x sama dengan yang batas atas ini akar y, terus satunya x sama dengan 2 min setengah y. Ini biar enak berarti 2x 2x langsung aja lah. 2 salah. Ih, 4 min 2x. Terus yang luarnya kan dy. Berarti y sama dengan 4 terus y sama dengan 6 min 2 akar 5. Oh ya, sama aku lupa ngasih tahu kalau integral lipat itu dia batas luarnya itu harus konstan. Jadi si ini yang luarnya itu dia harus konstan. Maksudnya bukan dalam fungsi. Kalau yang dalam ini kan dia bisa fungsi terus dia bisa konstan, itu nggak apa-apa. Tapi luarnya itu harus konstan supaya dia ada hasil akhirnya gitu. Jadi makanya yang tadi tuh kita bikin gimana caranya dia pas diubah itu, yang ini misalnya yang luarnya itu dia konstan gitu kan. Karena ini kita ubah si yang tadinya daerah penampangnya begini, sekarang jadi begini gitu. Nah sekarang kebalik. Dx dy itu kan daerah penampangnya tadi dia gini. Sekarang kalau dy dx berarti kita ubah gini kan gitu. Tapi kita buat dulu ini sketsanya, terus ini gambar. Ya, paling malas bikin gambar. Ini y, ini x. Apa nih? X sama dengan akar y, literally y sama dengan x kuadrat. Berarti gini aja lah. Y sama dengan x kuadrat. Terus ini 4. 6 min 2 akar 5 berapa ya? Yang jelas di bawahnya 4 lah. Saya di sini 6 min 2 akar 5. Terus udah sih. Udah ini bikin aja. Ini sama dengan 4. Ini sama dengan 6 min 2 akar 5. Berarti kan di sini udah jelas di sini tuh 2. Karena y sama dengan x kuadrat. Berarti
kurang satu lagi, lupa. Y sama dengan 4 min 2X. Oh, berarti dia yang ini. Ini tuh dia Y sama dengan 4 min 2X. Nah, berarti daerah pengintegralannya itu dia yang ini. Tapi ini kenapa gini ya? Ini harusnya dia motong di tengah sih. Nah, gitu. Itu dia yang ini kan literally kan. Nah, cuman tadi kan dia dx dy, berarti tadi itu dia gini. Kalau gini, kalau kita lihat kan berarti y-nya itu ya pasti jelas dari 6 min 2 akar 5 sampai 4. Terus x-nya itu jelas dari ini, yang bawah ini. Yang bawah ini sampai ke yang melengkung atas ini kan. Nah, berarti tidak benar. Nah, sekarang ya arsiran penampangnya diubah jadi gini. Kalau gini kan artinya di sini ada satu batas di mana di sini tuh dia lurus, tapi di sini tuh dia melengkung gitu, melengkung di Y sama dengan X kuadrat. Berarti kita perlu ngebagi dua si integral dy dx, ya kan, karena beda grafik gitu pas jadi dua. Berarti pas diubah daerah pengintegralannya jadi pertama karena dy dx berarti x-nya harus konstan. Karena x-nya di luar, berarti x-nya itu kan dari mana nih? Dari di sini 0 sampai ini batas yang ini, terus batas yang ini sampai di kedua. Tapi kita nggak tahu ini nilai x-nya berapa yang di ini titik potong ini. Berarti artinya kita perlu cari titik potongnya berapa. Titik potongnya itu berarti titik potong antara y sama dengan 4 min 2x sama y sama dengan x kuadrat. Tipe y sama dengan x kuadrat, y sama dengan 4 min 2x. Berarti x kuadrat plus 2x min 4 sama dengan 0. Ini nggak bisa diforin, berarti pakai kuadratik. Min 2 akar b kuadrat 4 min 4 plus 4, 20. Ini plus minus per 2. Berarti min 1 plus minus akar 5. Tapi kan dia di kuadran 1. Berarti x-nya min 1 plus akar 5 doang yang memenuhi. Oh, berarti yang ini, yang di perbatasan ini dia min 1 plus akar 5. Ya kan? Nah, berarti daerah pengintegralannya kita bagi 2 dari untuk 0 sampai x sampai min 1 plus akar 5. Itu dia batas integral y-nya itu dari ya ini, dari yang fungsi yang di bawahnya ini sampai yang atasnya ini y sama dengan 4. Berarti y-nya dari 4 min 2x sampai 4, ya kan. Terus buat daerah yang kedua berarti dari min 1 plus akar 5 sampai x sampai 2 di sini. Ini dia yang bawahnya kan dia melengkung y sama dengan x kuadrat. Terus atasnya itu y sama dengan 4. Berarti
batas y-nya dari y sampai dengan x kuadrat udah sampai 4 gitu. Nah udah berarti ini buat daerah pengintegralan yang baru itu dia jadinya 0, terus ini min 1 plus akar 5, terus isinya 4 min 2x, sininya 4 dari f x, y dy dx ditambah integralnya dari min 1 plus akar 5 sampai 2 terus integral dari x kuadrat sampai 4 f x, y dy dx. Nah gitu. Udah berarti jawabannya ini. Daerah pengintegralan yang baru itu ini. Berarti yang ini jawabannya. Oh jawabannya yang ini bener nggak? Bener. Oke berarti bener. Udah. Oke, aman nggak buat soal yang ini? Apakah ada yang mau bertanya? Aman kali. Aman kayaknya. Ya, kalau gitu lanjut. Kalau mau tanya on mic aja ya. Udah habis ya integralnya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya yaitu tentang persamaan diferensial. Ya ini aku juga nggak tahu semua kelas sudah pada diajarin atau belum sampai tuntas. Kalau kelas aku sih belum kayaknya. Yang apa ya? Variasi parameter belum dijelasin. Tapi nggak apa. Di sini perlu dijelasin ulang atau enggak ya kira-kira? Rim jelasin ulang gak Rim? Nggak usah sih. Oke, nggak usah. Oke. Atau Kalau mau lihat materinya ya udah lihat biar, kayak gitu. sorry Mat, motong. Eh, Kira-kira bakal ngebahas yang stay nggak? mana aja lah. Ada soal yang agak aneh sih sebenarnya, cuman aku bisa jelasin bentar. Soalnya takut ini jadi persamaan diferensial aku diadain karena FTI Cirebon itu KBF-nya hari Kamis dan ada persamaan diferensial, cuman bahas bareng aja kali ya yang stay. Aku baru ngerjain tapi belum yakin Oke. juga. Oh, mau sekarang. Berarti ini nanti. Eh, nggak apa-apa nggak kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa. Oke, Ya, boleh deh. ya maksudnya biar nggak gonta-ganti topik gitu sekalian. Iya, betul. Jadi kan bisa. Tapi Udah. saya butuh bantuan, takut sesat. Ya, Oke. oke. Udah aku berhenti. Share screen. Sekarang ganti Rimba. Ini banyak banget yang ngechat. Headset, iya. Tadi ada beberapa yang kayaknya nanya deh. Ya udah deh, berantakan nggak boleh. Bukannya nggak ada R kuadrat, cuma 14. Ntar mau jawabin dulu nggak? R Itu kuadrat R tadi kuadrat. apa? Apa sih? R kuadrat apa tadi? Barangkali belum kejawab, ntar. R kuadrat bukan 14. Oh yang ini ya? Oh iya. Oh itu R kuadrat kan ini kan dia X-nya ini R cos theta, Y-nya R sin theta. Ya udah R kali R kuadrat. Terus cos theta dikali sin theta. Nah ini R d theta tuh ya dari sononya. Ya sebenarnya bisa R d theta dr, cuman jangan dipakai. Ntar ribet. Udah R d theta aja.
Oke, udah sih gitu aja kali ya. Oke. Terus ada apa lagi nih? Yang atas sudah dijawab sih. Oh, udah. Ya udah, oke, aman, udah. Lanjut. Ayo kita bahas bareng Eh, karena saya tidak jago. fisik. Ya, jadi ini ada jika volume benda pejal di oktan 1 dibatasi oleh bidang-bidang koordinat, bidang Z sama dengan 2X plus 4, X sama dengan 3, Y sama dengan M adalah 42. Cari M-nya. Nah, karena kalau saya gambar jelek pasti. Coba cek aja langsung, aku udah gambarin sih. Nah ini, bentukannya nanti bakal kayak gini. Heeh. Terus, Terus artinya nanti bakal kebentuk, ada yang ngecat. Ada yang ada iya, bentuknya nanti jadi kayak apa mat namanya ini, mat prisma atau apa, nggak tahu. apa? Apa sih Ya gambar yang pokoknya, gitu? ya Ya, pokoknya nanti, gitu. ya nanti gini deh. Ya gitulah ya. Oh iya, iya, iya. Ya kebayang. Prisma, Prisma. Ya betul, prisma. Ya, Iya. nah kita tahu kalau misal, ya kebaca nggak ya? Ya udah, kalau nanti misal gini bentuknya dan misal kuadran 1 anggap aja ini. Mm-mm. Kalau misal kita cek, yang bisa kita dapat dari sini tuh adalah panjang dari sini ke sini sama tingginya kan, karena Mm-mm. tingginya tinggal ambil perpotongannya aja. Nah, panjang dari sini ke sini itu tuh sama aja kayak, wait, aku harus ngecek. Ting, 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 ting. Ya, jadi X sama dengan 3 itu kan dari 0 sampai 3. Nah, terus ini kalau misal apanya sama dengan 0, Mat? Yang nyentuh merah. Z sama X sama dengan 0 ya. Biar Mana sih? kita dapat. Aku pengen nyari dari sini ke sini nih. Ini kan 3. Ini 3. Ini berapa? Berarti waktu Z-nya sama dengan 0. Betul nggak? Oh iya, betul. Ya, betul. Berarti kita bakal dapat jarak dari ini ke sini. Itu kalau pas Z-nya sama dengan 0. Pas Z-nya sama dengan 0, ini jadi 2X plus 4 sama dengan X sama dengan min 2. Nah, Mm-mm. artinya dari sini ke sini itu jaraknya 2, dari sini ke sini itu jaraknya 3, dari sini Mm-mm. ke sini jaraknya 5. Oke, anggap aja ini 5 di sini. Terus tingginya itu ketika X-nya sama dengan 3 karena berpotongannya sama X sama dengan 3 kan. Ya udah, substitusi langsung aja, Z sama dengan 2 kali 3 plus 4, 10. Oke, kita dapat tingginya nanti 10. Artinya yang bisa kita dapat nanti itu luas permukaannya. Luas permukaannya 5 kali 10 kali 2. Cara kita tahu volumenya itu kan harus dikali tinggi. Sedangkan tingginya itu yang dicari. Karena Y sama dengan nanti tuh gini. Tegak lurus sama yang hijau. Mm-mm. Oke. Kali T nanti bakal sama dengan 42. Ya. Oh Ini bentar, berarti ini tuh ngerjain volumenya nggak pakai integral ya? Kalau mana? dia sih. Soalnya Ya. untuk apalah. Oh berarti kalau misalnya mau dipakai integral ya berarti z-nya dari pakai yang kurva ketinggian kan bisa kan? Maksudnya Iya kita juga sih. bikin dia jadi 2 dimensi, terus ntar bikin grafik ya kayak soal yang aku tadi, yang ngerjain kayak tadi. Ya terus ntar tinggal tentuin aja batas X sama Y-nya gitu sih. Udah itu aja. Ya juga. Aku Iya, orangnya sangat harus iya. digambarkan. Ya, tapi ini nggak Nanti apa-apa sih. contohin ya, Mat, pakai Oke. pakai Ah, enggak integral. dulu. Nah, itu ini aja. Enggak, biar tahu gitu. Aku juga penasaran pakai integral gimana. Atau Steffi jelasin nanti. Is, boleh. Kalau ini berarti Ya, kalau ini berarti itu hasilnya. T sama dengan 84 bagi 50. 100, 1,68. Kok jelek ya? Rim. Apa?
Itu ini enggak sih? Cuman kayak apa integral kan dx dy kan misalnya gitu. Nah, z itu cuman yang sebagai fx-nya doang. Iya, iya. Iya. Terus yang x-nya tuh kan dari 0 sampai 3. Terus y-nya tuh 0 sampai berapa tadi? Atas tuh berapa? Sampai M. M. Sampai m ya udah, itu kan. Iya Bisa kok. sih. Oh, itu X udah diketahuin X-nya sama dengan 3. Iya, Udah. sama dengan Oh, 3. Iya. ini sama dengan M. Oh, ya Nanti udah. dapetnya 2 akunnya. Apa ya? Kenapa secara geometri hasilnya 1,68 ya? Harusnya bentuknya nggak segitiga, Rim, tapi trapesium. Oh, Oh, ada. eh, oh iya. Gimana sih nggak kebayang? Iya, Soalnya ini tuh kehalang abu-abu ini. iya bener. Ya udah kita pakai integral lipat aja. Ya. Karena sekarang bab integral lipat ya maaf. Bener kan sesat kan? Ya udah. 2x berarti kalau diintegralin x kuadrat plus 4x Oh, ini berarti soalnya terus enak udah diketahuin batasnya. Kalau misalnya ya belum kan, maksudnya kayak bikin kurva ketinggiannya dulu kan, terus kayak bikin sketsa dulu. Ya gitu. oke. Kalau ini udah diketahuin berarti ya udah enak aja ngerjain. Ya udah. Saya nge-like. Oh, enggak. Oke, Oke. ya udah. Ini berarti jadi berapa? 9 plus. Ini sebenarnya nggak boleh ya udah. 9 plus 12 di 0M sama dengan 42. Ini berapa? 21. 21 Y 0M 42. Bener nggak? M-nya 2. Iya. Anjay, keren juga. M-nya 2. Terima kasih, Steffi. Oh ya, lanjut. Ini bab berapa sih? Bab 12 atau bab 12 berapa? coba aja. 12. Ini Ini dulu udah. bebas dulu. Udah Nah, ini. ini gimana ya? Ini L-nya apa ya? Makanya aku nebak Oh, gitu. L-nya hasil integralnya kayaknya. Oh iya, bener juga. Ya udah, yuk kerjain bareng. Ya ini Oh, pasti ini pasti dibalik doang dx dy gitu. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah gambar dulu. is. Kira-kira ini domain anjay domain. Domainnya kayak gimana gitu. Oh iya, terus ini misal dy kita cek dulu domainnya x sampai 4 kan udah tahu. Berarti ini sama dengan ini sama dengan 4. Y sama dengan x ke 4. Ini y, ini x. Y sama dengan x. Anggap aja ini sama dengan x. Terus di sini ada 4. Ya sama dengan 4. Nah, karena kita tahu kalau misal batas bawah ke batas atas itu turun ke atas, berarti nanti bakal kayak gini. Nah, gimana caranya ngubahnya jadi dxdy? Artinya kalau dxdy apa sih partisi ya? Partisinya Iya, tuh bakal irisan jadi partisinya bakal kayak gini horizontal. Nah, yang menjadi fungsi nanti adalah x ya di section S. Ya. Nah, dari ini kan x-nya sama dengan 0 ke y sama dengan x. Tapi karena kita harus dalam fungsi apa sih? Fungsi y. X Jadi sama dengan ya, x sama dengan berarti x sama dengan di sini y. Sedangkan kalau ini dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4. Terus ya udah, ini masukin aja. 2 y kuadrat cos xy. Hitung mat. Ini 2. Misal diambil dari dx 2y kuadrat terus ini x. Ini diturunin kan. Ini berarti y. Terus ini jadi sin x y. Salah nggak ya? Bener kan ya?
Ya kalau salah kasih tahu aja. Ini Y kuadrat, terus kalau sin dimasukin 0 ya nanti jadi 0. 4. Ini ya udah lagi, tapi ini harus pakai Rim, soalnya mana? Ada di atas, Bang. Oh, ini ya. Ini nanti aku kirim nih. Sorry. Lupa masukin soalnya baru dapat tadi sore. Ini kan BFTI cuma 5 Kak. soal. 6 sih, tapi duanya gini. Bab Oh, 12. 6. Nih. Terus kalau ini berarti substitusi aja, misal U sama dengan Y kuadrat dan lain sebagainya. Nanti ini bakal hilang kan, jadi kayak sin U, cuman ya di integralin aja sih. Jadi min cos Y kuadrat. Ini kalau ada yang udah deh, aku pakai substitusi aja, kasihan. Aku tadi nggak ngerti. Kalau ini dijadiin U sama dengan Y kuadrat, artinya D-nya nanti 2Y. Ya ini substitusi. Basically. Ini nanti jadi DY sama dengan DU per 1 per 2Y. Nanti ini jadi sin U DU. Nah, batasnya ubah dulu, substitusi 4 sama 0 ke sini. Misal 4 sama 0, ini berarti nanti jadi U atasnya itu 16, U bawahnya itu 0. 16. Ya udah, ini kalau diintegralin di cos U 0 sampai 16. Bener nggak ya? Bener nggak? Tolong. Min cos aku film 16 plus jangan deh. Plus 1. Iya sebentar ya. Iya, cuman Iya. ini takut ada yang min. Jadi ini plus, jadi 1 min cos 16. Harusnya kayak gini. Bener Tapi kan? kalau nulis di situ emang bisa. Makanya Udah biarin aja, biarin. ya udah, berarti B-nya itu kita bakal dapetin ini yang udah diubah, B-nya 4, C-nya 1, terus L-nya itu bakal 1 min cos 16. Kalau L-nya itu hasilnya gitu. Terus, nah ini aku belum cobain ngerjain sih, jadi Prim L tuh sama aja kayak oh enggak. L tuh hasil integralnya tadi di soal. Oke. Nah ini yang kocak gini. Ini kayak soal yang tadi aku jelaskan. Oke, thank you. Ini soal yang tadi kamu jelasin sama persis. Enggak, maksudnya ya yang cara ngerjainnya. Oh iya, yaudah ini berarti secara cepat aja ya. Berarti ini harus diubah dulu dalam bentuk apa ya? Lingkaran. Plus 1 ini dikuadratin plus Y kuadrat min 1 0. Ya gitu. Duh. Y kuadrat sama dengan 1. Ini fungsi pertama. Terus X kuadrat fungsi keduanya. X kuadrat plus Y min 1 kuadrat. Kalau kalian gak ngerti gimana caranya, coba aja dikuadratin. Terus nanti hasilnya bakal sama kayak ini. Atau enggak ini. Cobain aja gitu. Ini jadi X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah ini lucunya. Ini kan kuadran 1 di dalam lingkaran ini. Tapi lingkaran ini itu nggak di kuadran 1. Karena ini pusatnya di min 1 sama 0 kan. Terus? Jari-jarinya 1 ini kan. Oh iya. Makanya. Ya kan. Dalam lingkaran tapi kuadran 1. Ya misal kita anggap kuadran 2. Karena gambar aja dulu ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Kalau ini artinya
pusatnya di 0,1 bakal jadi kayak gini. Nah, tapi masalahnya kalau kuadran 1 di dalam lingkaran ini itu nggak ada karena dia di kuadran 2 sama kuadran 3. Jadi gimana caranya? Nggak tahu sih. Gimana, Mat? Kenapa nggak di ini aja, dianggap nol aja luasnya? Kan ada tuh pilihan yang cuma satu doang. Oh, andai. Gimana? Maksudnya Oh, ya udah nol berarti nol luasnya, ya udah kita tinjaunya yang lingkaran kedua aja. Iya. nggak ngerti. Di luar lingkaran ini, tapi kan banyak kan tuh. Bagaimana? Di dalam lingkaran dan di Iya, di dalam lingkaran ini, tapi di luar lingkaran ini. Jadi hasilnya 0. Kalau gimana, Dut? Eh, Gimana ya? Coret, Gue jadi coret, coret, pusing. coret. tapi Nggak usah dicoret. di luar Luas daerah di kuadran 1 di dalam lingkaran yang ini kan nggak ada kan? Ya udah berarti nol. iya Ya, ya. Dan yang di luar Nol. lingkaran ini ya hitung pakai integral. Batasnya itu loh. R-nya bakal iya kan? gini dong. Iya. Gimana? Iya, Agak gini. kebayang. Iya sih. Apa? Iya di luar itu Kan tapi ini nggak di dalam. Gimana sih? dan Dut, coret, Dut. Itu dan kan bukan atau. ya dan Si Duta mual katanya. Ya udah mau di skip aja atau kita ngitung daerah ini, sok. Jadi kita asumsikan kuadratnya kuadrat 2 sebenarnya. boleh boleh. Coba di kuadran 2 ada jawabannya nggak? Nah, masalahnya cara nyari luas yang di sini gimana caranya? R-nya dari pusing gak sih? Pusatnya bukan 0,0 soalnya. Oh, bisa sih. Bisa, Bisa. bisa. Oh, Paling aduh, ini itu apaan? dia tipotnya apa? Itu kan motong kan lingkarannya. Iya, Ya, terus? ya. Iya, baik. Berarti dari sudut R ini ke R ini kan? Heeh. Berarti R ini tuh berapa, Andai? Dijadiin ubah dulu jadi polar dong. Ininya, Iya total. menjadi pola. Oke, kita coba ubah dulu. Duta kalau udah siap ngejelasin maksud kamu gimana, jelasin. R sin R cos. Yang pertama dulu, R cos plus R sin. Iya Dita dan itu. Jadi harusnya keduanya benar. Maksudnya nggak bisa salah satu no. Atau gimana maksudnya? Susah dong Mat. Dapat R-nya. Halo. Hmm. Bisa sih. Tapi bentar itu tuh kenapa di pilihannya cuman nggak ada fungsinya tuh RD theta doang. R Coba. D. Yaitu maksudnya di opsinya cuman RD theta doang, fungsinya mana itu? Fungsinya satu. Ini kayaknya nggak lengkap deh pilihannya. Harusnya di zoom out. Ini ada lanjutan, ini ada lanjutan. Enggak, bukan ini yang Tapi fungsi ini. iya fungsi di dalam ininya ada nggak? Kayak luas Iya, daerah di kuadran 1. Apa cuman ininya doang yang dihitung? Jadi bukan integral lipat atau kalau kayak gitu mah. Ya nggak sih? enggak, tapi itu fungsi, masa integralnya itu aneh, masa integralnya satu gitu berarti.
Biasanya kalau nggak dikasih tahu satu sih. Iya, satu kan. Maksudnya satu Iya. tuh dari mana? R-nya kan 1. Maaf, asal. Iya sih. Eh, Iya sih. R-nya 1. Heeh. Cuman fungsi payungnya nggak ada dong. Iya. Ya, anggap aja 1. Ya udah lanjut aja dulu lah. Nah, emang ini harus fungsi payung, bukannya ini integral radial. Oh, iya sih. Iya, makanya. Kalau kalau misal kayak gini doang, apakah harus lipat? Perlu lipat? Perlu kali. Gak kebayang. Perlu. Kan kalau radian tuh perlu nggak sih? Saya 2 kali ngintegralin. Kalau kayak R theta kan perlu lah. Oh, ya lanjut aja deh. Ini coba kita hitung aja dulu. Ini boleh dicoret nggak sih R-nya? Gatel. Nggak boleh ya? Dikeluarin aja. Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Emang R-nya pasti 0. Oh, nggak boleh deh, jangan. Makanya. R kuadrat tambah Ribet 2 ya. R cos theta aja nggak sih? Kenapa harus Iya. itu R cos kuadrat kuadrat. tambah sin kuadrat tetanya kan 1. Kalau Iya. ditambah. R kuadrat ditambah 2R Oh cos iya theta. benar juga. Standar. Ya udah jadi gini. R-nya bisa 0, bisa min 2 cos. Bener nggak? Mm-mm. Nah, itu ada kan bin 2 cos. Ini yang persamaan 1. Iya. Ini. Berarti kemungkinannya A atau B. Ya udah ini persamaan kedua kita olah. R kuadrat sin cos kuadrat theta plus R sin, wait, kok yang ini sih? Sorry. R kuadrat sin theta minus 2 R sin sama dengan 0. R min 2 sin, R-nya bisa 0, bisa 2 sin. Nah, kemungkinan yang diambil ini kan. Nah, karena fungsi pengen kita ambil misal kuadran 2, berarti yang bawahnya itu yang 1. Bener nggak? Mm. Nah, sekarang kita cari ada nggak yang kayak gini? Nggak ada, Andai. Nggak ada. Gimana dong? Ah, Ya udah, nyerah aja, nyerah. Bin 2 cos. Aku mikirnya dari R sini ke R sini kan. Gini jadinya kalau digambarin. Kayak gini. Aduh, sorry, jelek. Jadi kayak gini kan. Iya. Jadi aku mikirnya min 2 cos sampai 2 sin. Iya, Oh, iya. Iya sih. tapi nggak ada gitu loh. Kenapa Emang nggak nggak bisa dibuka? dari sin ke cos, Ren? Kenapa? Kan yang sisi dalamnya tuh sin, yang di atas kan? Sisi dalamnya sin. Iya. Iya, jadi kalau misal dari titik tengah tuh, tinjaunya R-nya tuh si sin dulu. Baru kena luarnya di min cos. Oh iya kan R-nya ini R cos ya? Iya, sorry. Oh, iya, iya. Jadi R yang panjang tuh R cos, yang pendek R sin. Heeh. Makanya ini jadi R sin 2 sin ke min 2 cos. Oke, dua-duanya ada.
Terus nah, cara tahu kita ini sudutnya berapa gimana? Titik potong nggak sih? Kan itu ada Iya, Itu dua equation. makanya titik potongnya itu berapa tuh? Yang Dibikin kan kanan. itu x kuadrat tambah Y, y kuadrat Y itu sama dengan dibikin X. sama. Iya betul. Hah? Y sama dengan X. Ini aja 3/4 eliminasi. pi. Oh, Iya, jadi bukannya 45, Dut. Oh, oh iya, iya bener karena ini ya. Sorry, sorry, sorry. Berarti 3/4 pi sampai sampai 180 pi. dari sini ke sini kan. Ya, berarti yang Yang B dong. mm-mm. Oke. Terima kasih. Satu soal lagi. Ini beda sih, tapi caranya sama. Mau dibahas nggak usah? Nggak usah. Bahas. Nggak usah. Kalian kerjain sendiri aja. Karena waktunya dikit lagi. Masih ada soal yang harus dibahas buat FTI Cirebon. Kalau yang di kuadran 3 nggak termasuk. Jadi gini, Dit. Kan aslinya tuh kuadran 1. Tapi masalahnya lingkaran yang ini itu nggak ada di kuadran 1. Jadi kita asumsiin ya udah di kuadran 2 aja. Asumsinya salah soal. Iya. Kalau misal di kuadran 3-nya ada, itu ya sama aja, cuman si sudutnya bakal sampai 2 pi nggak sih? 3/4 Jadi pi nggak sih? iya betul itu. Jadi sampai berapa sih? 180 tambah 90, 270. Hmm. Ya sebenarnya intinya soalnya salah ya. Kenapa kuadran 1? Ya udah gitu. Terus yang ini caranya sama. Ini udah dibahas sudah. Caranya sama, kalian kerjain aja buat latihan sendiri. Jadi silakan Armada dilanjut. Terima kasih. Langsung aja, langsung ngerjain, langsung jelasin. Oke. Nah ini kan kalau persamaan diferensial, tapi ya betul lah ini bentuk umumnya. Tapi di sini dia, bentar. Pen aku habis. Wah, pen aku habis. Bisa. Nah, cuman ini dia agak lain sih karena karena pertama ini kan ya ini betul lah. Ini kan ya double aksen. Nah, cuman ini ya aksen kuadrat. Terus ini ya aksen biasa. Nah, ini jadinya dia kan harusnya kita bilang ini dia kalau bukan sama dengan 0 kan diferensial order 2 tak homogen kan. Tapi di sini dia sama dengannya bukan dalam fungsi X tapi fungsi Y malah. Terus tapi di sini kita dikasih tahu clue-nya Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kalau kita bisa misalin substitusi itu ya. Kita misalin Y-nya itu misalnya akar A. Nah, Y sama dengan akar A itu kan dia memenuhi ini kan syarat yang ini.
Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita cari turunan dari ini, dy per dx. Berarti 1/2 akar A dA dx. Terus kalau di sini kan kita butuh dy dx, butuh dy dx kuadrat, sama butuh d kuadrat y per dx kuadrat. Berarti kalau kita kuadratin ini, dy per dx kuadrat, dia bakal sama dengan 1/4 A dA per dx kuadrat. Nah, terus kita cari turunan keduanya, d kuadrat y per dx. Berarti kita nurunin ini, nurunin yang ini. Berarti jadinya min 1/4A akar A d A per dx dikali dA per dx lagi. Karena ini kan UV kan, kita nurunin ini kan UV maksudnya. Terus ditambah 1/2 akar akar A d kuadrat A per dx kuadrat. Berarti ini jadinya min 1/4A akar A dA per dx kuadrat ditambah 1/2 akar A d kuadrat A per dx kuadrat. Nah, kita udah dapat Y, kita udah dapat dy dx, kita udah dapat dy per dx kuadrat, dan kita udah dapat d kuadrat y per dx. Terus ntar substitusiin aja ke persamaan yang di soal. Berarti kan y kuadrat sama dengan 4y d kuadrat y per dx kuadrat ditambah 4 d per dx kuadrat ditambah 2y dy dx. Tadi y kuadrat kan y sama dengan akar A, berarti y kuadrat sama dengan A, terus ini akar A, tadi d kuadrat y per dx kuadrat, ini ketinggalan, itu kan sama dengan yang ini, berarti dikali sama yang itu, min 1/4A akar A, ini dA per dx kuadrat ditambah 1/2 akar A d kuadrat A per dx kuadrat ditambah, panjang banget ya, 4, jadi d per dx kuadrat tuh 1/4A dA per dx kuadrat terus ditambah 2 akar A 1/2 akar A dA per dx. Capek. Terus berarti di A sama dengan, berarti ini coret sama yang ini, yang nggak usah coret lah, min 1/U dA per dx kuadrat ditambah yang ini sama ini jadinya 2 d kuadrat A per dx kuadrat ditambah ini berarti 1/A dA per dx kuadrat ditambah yang ini berarti sisanya dA per dx. Terus jadinya 2 jadinya A sama dengan 2 d kuadrat A per dx kuadrat ditambah
dA per dx. Nah, ini kalau dilihat-lihat, dia jadinya 2D kuadrat A per dx kuadrat ditambah dA per dx min A sama dengan 0. Di mana ini dia 2A double aksen ditambah A aksen min A sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial order 2 homogen karena sama dengan 0. Nah, karena persamaan diferensial order 2 homogen, berarti pertama kita tentuin dulu persamaan karakteristiknya. Sini persamaan. Berarti 2R kuadrat ditambah R min 1 sama dengan 0. Berarti ini nanti difaktorin jadi R plus 1, 2R min 1 sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan min 1 atau 1 per 2. Berarti kita dapat solusi umum dari A homogen. Ini baru A homogen ya. Itu C1 E pangkat min 1X ditambah C2 E pangkat setengah dikali X. X per 2. Nah, ini baru dapat solusi umum A homogen. Tapi kan di soalnya Y kan. Berarti kita cari solusi Y-nya. Ya udah, kan tadi Y-nya apa? Y sama dengan akar A. Ya udah, A-nya apa? A-nya ini. Berarti akar C1 E pangkat min X ditambah C2 E X per 2. Nah, gitu. Selesai. Ya, aman gak? Aman gak? Aman. Lanjut. Oke, ini buat soal berikutnya. Itu sekarang bukan sama dengan 0. Berarti dia persamaan diferensial order 2 tak homogen. Nah, kalau tak homogen, itu pertama kita butuh solusi homogen sama solusi partikularnya. Nah, ini sebenarnya yang 1, 2, 3 itu dia udah kayak ngasih tahu langkah-langkah buat nyari solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen ini. Nah, berarti untuk yang pertama itu kan nyari solusi umum homogen kan. Berarti kita bikin dulu dia persamaan homogennya. Persamaan homogennya ya udah tinggal Y double aksen min 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, berarti persamaan karakteristiknya itu bakal R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0. Ini dia R min 1 kuadrat sama dengan 0. R sama dengan 1. Dia akar kembar. Kalau akar kembar berarti solusi homogennya. Berarti Y homogennya bakal C1 E pangkat X ditambah C2X E pangkat X. Nah, terus sekarang yang kedua, nyari solusi partikularnya. Kan kalau solusi partikular itu dia sama dengan sesuatu dalam fungsi X. Misalnya fungsi dalam X-nya itu aku misalin KX. Misal KX itu sama dengan, karena di sini 2E pangkat X, berarti KX-nya adalah E pangkat X. Kita cari yang miripnya aja. Berarti E pangkat 2E pangkat X.
2E pangkat X ding 2E pangkat X. Berarti YP-nya kita cari yang miripnya itu A, kan harusnya AE pangkat X kan. Cuman kalau misalnya pemisalan partikular kan harusnya yang mirip kan AE pangkat X, mirip sama yang ini. Cuman karena ini itu dia mirip juga sama ini, dia mirip juga sama ini. Karena miripnya 2 kali, kita kaliin AE pangkat X ini dari YP dikali sama X kuadrat. Nah gitu. Kalau misalnya dia miripnya cuma sama 1 kali doang, kalau kembar mah pasti X kuadrat karena ininya kan kembar. Kalau misalnya nggak kembar, misalnya yang akar real, misalnya ini C2 terus E pangkat 2X, kan cuma 1 doang nih yang miripnya yang ini. Berarti dikalinya X doang bukan X kuadrat gitu. Gitu. Berarti ini tadi AX kuadrat E pangkat X. Tadi ini C1 E pangkat X ditambah C2X E pangkat X. Nah tadi KX-nya udah dapat ini. Terus YP-nya kita pemisalannya udah dapat AX kuadrat dikali E pangkat X. Berarti kita butuh cari turunan pertama dari Y supaya kita bisa substitusi ke persamaan yang ada di soal. Berarti ini turunannya bakal, ini kan UV berarti 2AX E pangkat X ditambah AX kuadrat E pangkat X. Terus turunan keduanya bakal 2A E pangkat X ditambah 2AX E pangkat X ditambah ini kan ini turunannya ini, berarti ini turunannya 2AX E pangkat X ditambah AX kuadrat E pangkat X. Enggak, benar lah. Ya terus ya udah, ini kita selesaiin dulu, ini ada yang sama. Jadi ini 2A E pangkat X ditambah 4 AX E pangkat X ditambah AX kuadrat E pangkat X. Terus ya udah, ini yang ketiga ini kita substitusi ke persamaan yang ada di soal. Kan persamaan yang ada di soal tuh dia Y double aksen min 2Y aksen plus Y sama dengan 2E pangkat X. Ya udah, substitusiin. Panjang banget. Berarti ini dia 2A E pangkat X ditambah 4 AX E pangkat X ditambah AX. Oh ya, BTW ini aku ngerjainnya, aku lupa ngomong sih. Kalau ini kan persamaan diferensial tak homogen. Itu dia ngerjainnya kan ada 2. Pertama itu yang kata orang dibilang metode tebak-tebak alias koefisien tak tentu. Terus satunya itu variasi parameter yang pakai integral. Cuman aku pakainya yang koefisien tak tentu aja. Terus lanjut lagi, ini AX kuadrat E pangkat X ditambah, tadi YP-nya adalah AX kuadrat E pangkat X sama dengan 2E pangkat X. Ininya belum. Sorry, ininya belum. Min 2, aduh ada min 2-nya. Min 2 Y P aksennya tuh 2AX E pangkat X ditambah AX kuadrat E pangkat X. Nah baru ditambah
AX kuadrat E pangkat X sama dengan 2E pangkat X. Oke, ada yang bisa dicoret. Ini sama ini habis. Ini sama ini habis. Sisa 2A E pangkat X sama dengan 2E pangkat X. A-nya dapat 1. Berarti YP yang tadi itu X kuadrat E pangkat X, ya kan? Ya udah, berarti kita udah dapet nih. Yang pertama solusi homogen, terus yang kedua solusi partikularnya. Udah, berarti langkah terakhir solusi umumnya itu Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Berarti Y sama dengan C1 E pangkat X ditambah C2X E pangkat X ditambah X kuadrat E pangkat X. Nah, dah. Ini. Kalau pakai variasi parameter itu bisa juga, cuman ya paling ini agak nguli karena butuh eliminasi gitu, terus pakai integral, ya gitulah. Kalau aku pribadi sih lebih enak pakai ini, soalnya literally cuman kayak main di persamaan doang sama nurunin. Kalau pakai variasi parameter kan dibutuh eliminasi atau enggak pakai determinan. Nanti ada pakai determinan. Aku nggak tahu sih kelasnya ada yang udah diajarin atau belum, tapi kayaknya kelas aku sih belum diajarin sih. Karena katanya mau dijelasin Rabu. Kayak itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya nggak, bisa di chat, ada yang nanya. Kayak nggak ada. Lanjut. Kayak ini soal berikutnya. Ini penerapan persamaan diferensial order 2. Oke, di sini ada beban seberat 10 pon. Aduh, satuannya asing lagi. Nah, kenapa nggak pakai SI gitu? Beban seberat 10 pon yang dipasang pada sebuah per ternyata merentang per sepanjang 4 inci. Oh, ini aplikasi Pegas ya berarti. Beban itu dilepas dan diganti dengan beban seberat 20 pon. Terus pada saat yang sudah setimbang, beban itu ditarik sepanjang 24 inci dan dilepaskan dan tentukan persamaan. Oke. Ini satuannya jelek banget. Pakai inci. Tapi harusnya nggak ngaruh kan? Pengaruh lah, udah lanjut aja. Oke, jadi pertama beban. Buat yang beban berat 10 pon, itu kan dia delta X-nya, maksudnya simpangannya, kan dia ini merentang per sepanjang 4 inci. Berarti dia ini 4 inci. Nanti kalau kecepatan gimana ya kalau ini? Pakai inci per... Ya, atau enggak pakai ini aja lah. Pakai PFS aja. Aku ganti incinya. Pakai PFS. 1 inci. 1/3 F. Feet maksudnya. Berarti ini jadinya 1/12 feet.
Nah, terus kita pakai hukum Hooke. Hukum Hooke itu dia kan K sama dengan F per delta X. F-nya di sini pakai gaya berat aja. Karena di sini dia 10 per tadi 1 per kok 1 per kebalik. 1 inci itu 1 per 12. Itu 1 per 3. Nah, ini berarti 1 per 3. Berarti ini bakal sama dengan 30. Nah, kita udah dapat si K-nya. Terus beban itu dilepas dan diganti dengan beban seberat 20 pon. Pada saat sulit timbang beban itu ditarik. Nah, berarti ini kan si beban itu yang ditanyakan berarti kan yang ini yang berat 20 pon. Ya udah berarti sekarang kita analisis yang beban berat 20 pon. Itu kan dia berarti masanya gaya berat dibagi gravitasi. Gaya beratnya tadi 20, gravitasinya tadi asumsinya 32. Berarti ini jadinya 5/8. Oke, terus udah. Nah, sekarang kita pakai persamaan diferensial pergerakan si beban si benda ini yang dikasih simpangan awal dengan asumsi di sini dia gaya geseknya diabaikan. Berarti kita model persamaan diferensialnya persamaan diferensialnya pakai ini M, terus simpangannya X aksen ditambah KX sama dengan 0. Nah, M-nya itu dia masanya, si masa beban maksudnya. Masa beban yang ada di pairnya, terus X-nya ya tadi simpangannya, terus K-nya itu konstanta pegas. Nah, udah berarti kita cari apa ya? Di sini kan dimintanya persamaan gerak benda. Persamaan gerak benda itu dia nyari X-nya sebenarnya, berarti nyari solusi umum dari si ini MX double aksen ditambah KX sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, ini kan persamaan diferensial order 2 homogen kan. Berarti kita butuh yang pertama cari persamaan karakteristiknya. Berarti MR kuadrat ditambah K sama dengan 0. Berarti R kuadrat sama dengan min K per M. R sama dengan plus minus akar min K per M. R sama dengan plus minus akar min 1I dikali akar K per M. Nah, tadi K-nya kan udah dapet. K-nya 30, M-nya 5/8. Berarti R plus minus I 30 per 5/8. 48. Berarti 4. Bisa dililah. Ini tadi 30 per 5/8. Berarti R sama dengan plus minus I dikali 4 akar 3. Berarti solusi umumnya ya kan X, berarti X homogennya, atau di sini kita tulis dia dalam waktu. Ini kan dia X-nya nggak tahu dalam apa kan, tapi dalam waktu aja. Kalau di sini XT, berarti dia bakal C1 pangkat kan ini
Kalau R-nya sama dengan alfa, salah, bener. Alfa plus minus I beta itu solusi umumnya C1 E pangkat alfa X. Alfanya kan 0 di sini, berarti C1 dikali 1 dikali sin di sini betanya 4 akar 3 dikali variabel T, terus ditambah C2 E pangkat alfanya 0 dikali X, berarti E pangkat 0 1, berarti C2 kali 1 dikali cos 4 akar 3 T juga. Jadi kita dapat solusi umum dari persamaan gerak bendanya itu ini, X dalam T sama dengan C1 ini bla bla bla. Terus karena kita diminta solusi khusus kayaknya ini, ya kita coba cari solusi khususnya aja. Maksudnya C1 C2-nya dalam konstanta yang udah diketahui kita cari. Berarti analisisnya adalah pertama dia bilang di sini pada saat sudah setimbang beban itu ditarik sepanjang 24 inci. Berarti si simpangannya, si X-nya itu kan 24 inci. Jadi di sini saat setimbang nah itu simpangan awal dia itu kan tadi 24 inci. Berarti 2 feet. 24 per 12. Berarti X karena awal T-nya 0, berarti sama dengan 2. Udah, kita substitusi ini ke ini. Berarti diperoleh X0 sama dengan 2. Kita substitusi T-nya 0. Berarti C1 sin 0 tambah C2 cos 0 sama dengan 2. Berarti C2 sama dengan 2. Kita dapat C2 sama dengan 2. Terus kita mau cari C1-nya. Nah, dari info mana lagi? Dari info pakai dari info ini aja. Dia kan pasti pas mula-mulanya itu artinya maksudnya kecepatannya dia itu kan pas saat mula-mula T-nya sama dengan 0 kan dia 0 kan kecepatannya mula-mula. Pas saat sebelum dia ditarik gitu. Berarti di sini kecepatan awal dia itu kan sama dengan 0 atau berarti X aksen 0 sama dengan 0. Terus substitusi lagi, tapi kita belum cari X aksen T-nya apa. Berarti kita cari dulu X aksen T sama dengan C1 cos 4 akar 3T ininya 4 akar 3 min C2 sin 4 akar 3T dikali 4 akar 3. X aksen 0 sama dengan 0. C1 cos 0 1 dikali 4 akar 3 min C2 sin 0 itu 0. Ini sama dengan 0. Berarti C1 sama dengan 0. Kita dapat C1-nya 0. Berarti solusi persamaan gerak dia persamaan gerak benda tersebut adalah X sama dengan
C1-nya 0. Oh, berarti C2. 2 cos 4 akar 3. 4 akar 3T. Fit. Berarti ini kecepatannya nggak perlu dicari ya. Berarti sebenarnya pakai inji juga nggak apa-apa berarti. Tapi nggak apa deh. Kirain tadi tuh persamaan geraknya itu maksudnya kecepatannya, tapi ternyata bukan. Dia nyari persamaan geraknya itu nyari persamaan si X-nya, si simpangan dia. Satu ini. X sama dengan 2 cos 4 akar 3. T fit. Udah. Oke. Aman nggak buat yang ini? Aman. Gimana nih soal terakhir? Lanjut nggak, Rim? Atau udah? Udah aja sih kayaknya. Udah semua Oke. kan? Atau ada yang mau nanya dulu boleh? Ini sama aja sih soal tali ini. Ini dia udah ada di Oh, ini dia baik banget soalnya dia ini F sama dengan MA, terus F sama dengan seperempat MGS. Samakan kedua ruas, Anda akan dapatkan modul. Udah, ini mah udah dikerjain aja ini mah. Soalnya baik banget. Kalau dikerjain kira-kira berapa lama mat itu mat? Ini Nah, ini lama sih. oh lama. Udah. Ya udah. Ya bagaimana? Yang tadi aja lama. Ya udah. Ini dia homogen sih sebenarnya, cuman ya sama kayak ini tuh nguli. Oke. Oke. Ya udah aja karena udah 2 jam juga. Ada yang mau ditanyain Udah dulu bener nggak? udah 2 jam. Iya. Kayak aku screen. Udah. Oke, kayaknya udah aja. Rafa Oke. hilang. Oh, itu. Sorry. Mangga Rafa. Udah kayaknya. Langsung Udah ditutup. 2 jam. Oke, makasih Armada udah nontonin malam ini. Semangat KBF ya teman-teman. Semangat juga, semangat. Oke. Aku ya.